Kembali lagi di Hot Room. Tibalah kita kepada tahap segmen terakhir kesimpulan dari masing-masing narasumber. Pertama kepada Pak Maru sebagai korban. Ya, Pak. Apa pesan terakhir Bapak? Pesan Khususnya saya, kepada penyidik atau kepada aparat hukum? Ya baik, saya berterima kasih khusus semua yang telah terlibat. Ya khususnya ini kepada Polri, kami bangga kepada Polri karena mereka bergerak dengan cepat. Apa Anda bangga kepada OJK dan Bapepti? Semua tentu kita bangga dengan Ya itu. yakin juga, bangga nggak sama OJK? Tadi kan belum ada kasus yang dituntaskan, bangga nggak? Kita ini kan masih bertahap ya, tapi tentu saja kita apresiasi lah, ya apresiasi. Ini gerak cepat dan kita berharap ini tidak ada lagi kejahatan ini harus berhenti. Ada Ya, harapan apa Anda agar uangmu kembali? Ya kita berharap ada keadilan, negara hadir di sini untuk membela keadilan untuk korban semua, itu harapan kami. Apa Anda berharap Lamborghini-nya disita dikirim ke rumahmu? Ya kita menunggu ini ya, kita ikuti proses hukum. Tapi yang kami minta di sini adalah ada keadilan di sini, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya. Pak Fuad, apa kesimpulan Bapak nasihat kepada para masyarakat agar jangan lagi korban flexing? Korban flexing gara-gara melihat Lamborghini, melihat Rolls Royce langsung tergoda. Ya, jadi tentu saja kalau misalkan kita melihat ada sesuatu hal yang janggal, misalkan contoh dalam waktu singkat tiba-tiba kaya cepat gitu ya. Tentu saja kita harus lihat dulu yang dilakukan benar atau tidak. Nah ketika kalau misalkan kita tahu bahwa apa yang dilakukan dia tidak benar, apalagi melakukan tindakan-tindakan ilegal, tentu saja kita jangan kepancing. Anda sebagai ahli keuangan, bagaimana dengan janji-janji yang keuntungan flat yang 20%? Itu Anda perlu dicurigai nggak? Sudah pasti. Kalau misalkan ada kata-kata seperti ini nih, pasti untung, ya, garansi, titip dana, kelola dana, jangan percaya. Kalau ada masyarakat yang masih tergiur, salah sendiri, kau bodoh gitu. Bukan bodoh, tapi minimnya literasi keuangan. Ya bagaimana orang di gelodok sana tidak peduli literasi keuangan. Menurut Anda, kalau sudah disebut untung 20%, itu masyarakatnya masih mau mengeluarkan itu bodoh atau enggak? Sekali lagi saya katakan, tidak bisa langsung terus kemudian kita menjudge bahwa itu bodoh. Karena apa? Karena akses untuk belajar sekarang mudah. Karena kita bisa belajar melalui YouTube, melalui sosial media, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekarang kepada Pak Fauzi, anggota DPR kita. Gimana kesimpulan Bapak terakhir? Pak Hotman, Bang Hotman, kawan-kawan yang saya hormati, pertama orang yang sukses itu tidak ada yang instan. Orang yang kaya pun tidak ada yang instan. Saya 36 tahun. Instan itu tidak. Seperti Bang Hotman yang sudah membangun jadi pengusaha puluhan tahun, hampir 35 tahun, 40 tahun. Artinya sukses dan kaya itu tidak ada yang instan, Pak. Nah, saya berharap dengan Bapak kalau mau berinvestasi itu, pertama legalitasnya harus ditanyakan, apakah dia perdagangan berjangka atau komoditas, itu ada stempel Bapeptinya. Kalau dia seandainya pinjaman online dan pinjol, itu ada stempel OJK-nya. Dan kami berharap kepada masyarakat luas untuk menanyakan legalitas sebelum melakukan investasi. Baik kan investasi yang bersifat perdagangan komoditas maupun fintech, itu tolong legalitasnya dipertanyakan, baik yang dikeluarkan oleh Bapepti maupun dikeluarkan oleh OJK. Indonesia sudah siap enggak menghadapi investasi berjenis seperti ini dengan investasi elektronik dan seperti yang sekarang? Udah siap nggak Indonesia, masyarakat Indonesia atau belum? Kalau kita melihat masyarakat kita, kalau ditanya siap dan tidak siapnya kan tergantung regulasi, Bang, segang aturannya. Secara edukasi, secara kedewasaan masyarakat kita, mentalitas sudah siap belum? Kan gini Bang, kalau tuntutan investasi itu yang bersifat online, bersifat menggunakan teknologi itu kan masyarakat sekarang kan sudah tidak bisa dibatasi lagi. Nah sekarang bagaimana menurut kita kesiapan dari pemerintah, baik Bapepti maupun OJK, pemerintah melakukan kesiapan regulasi yang diatur. Misalnya Bang, contoh konkretnya, dia di Bapepti itu ada deposito, berapa triliun dia harus membuat depositonya, berapa miliar harus depositonya. Kedua, kalau ada kerugian nasabah atau konsumen, dia harus bertanggung jawab. Prinsip dari OJK dan Bapepti itu jangan sampai menimbulkan korban, jangan sampai menimbulkan riuh, jangan sampai menimbulkan kerancuan. Nah oleh sebab itu akan diatur. Siap dan tidak siapnya tergantung regulasi dan masyarakat. Masyarakat kita harus bisa beralih teknologi dari tradisional, konvensional ke ahli teknologi yang lebih canggih. Nah bagaimana mengaturnya? Kripto Bang, kripto sudah ada 229 kripto. Dan itu apa yang disampaikan Pak Wisnu, namanya investasi itu ada untung dan ada rugi Pak.
Tidak ada investasi itu untung terus. Kalau investasi menawarkan untung, itu ciri-cirinya dia ilegal. Terima Kalau kasih, Pak. investasinya Oke. Dan Terima yang kasih, paling Pak. penting menurut saya, Bang Hotman, adalah kehati-hatian sebelum melakukan investasi. Dan jangan tergiur dengan kekayaan seseorang sesaat. Jangan tergiur dengan kekayaan Indra Ken, begitu kan? Iya, segitu Bang. Kalau kekayaan Hotman Paris gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Pak Brigjen Ahmad, apa pesan Bapak terakhir kepada masyarakat agar jangan terlalu banyak korban lagi? Melalui kesempatan ini tentu kami menghimbau ya, kasus ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tentu ini termasuk program ini, Bang Hotman, juga merupakan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas. Jadi jangan lagi ada yang menjadi korban. Kalau ini penipuan ini. Ya. Kami katakan ini penipuan, ini bukan investasi tapi membuat seolah-olah investasi ya. Dan Jadi tentu ini bukan investasi, tapi ini seolah-olah investasi seolah-olah investasi ya. dan sudah penipuan. Penipuan Oke. ya. Maka baik Saudara Indra maupun DS kami terapkan pasal penipuan itu ya. 378. 378 dan Tapi tentu cuma 4 tahun, Pak. kan ada penipuan Undang-Undang ITE dan juga kita lapis dengan TPPU-nya. Oke. Ya. Dan ini kita akan melakukan seperti dikatakan Pak Fuad Zaki tadi, literasi. Kita memiliki akun-akun ya. Ya. Mulai akun Mabes, Diphumas, Polres dan sampai di ujung-ujung desa kita ada Babin Kamtibmas untuk mengingatkan seluruh masyarakat tentang bahayanya investasi bodong ini. Kita harus selain menegakkan hukum, kita harus melindungi masyarakat dari bahayanya investasi bodong ini. Terima kasih Pak Ahmad. Pak ahli hukum pidana kita Pak Suparji, kesimpulan Bapak terutama bagaimana agar hasil yang disita ini bisa mengembalikan kerugian korban. Sebaiknya jaksa bagaimana? Tentunya yang pertama, kasus ini sangat menyedihkan dan bisa jadi adalah fenomena gunung Ya. es. Oleh karena itu, proses hukum harus betul-betul tegas, tuntas, dan tegak. Ya. Pada satu sisi adalah bagaimana menjerahkan kepada pelaku dan kembali juga mengembalikan kerugian pada korban. Ya. Pendekatan keadilan tidak sekedar retributif, tetapi adalah restoratif. Ya. Justice harus dikedepankan. Dalam Ya. konteks inilah jaksa harus mengedepankan bagaimana pemulihan kerugian korban. Salah satunya adalah proses penyitaan barang bukti nanti harus dikembalikan kepada korban-korbannya sehingga betul-betul kerugian yang terjadi ini betul-betul dipulihkan. Sehingga Pak Maru masih bisa mimpi malam ini Lamborghini-nya Indra Ken bisa kembali ke rumahnya. Ya, pada satu sisi tentunya Pak Ma'ruf kan pengen menjerahkan pada pelaku. Ya. Pada sisi yang lain juga Pak Ma'ruf berharap uang yang telah keluar tadi itu secara tidak berhasil dengan baik itu bisa dikembalikan. Maka dalam rangka inilah kita memang berharap jaksa sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara betul-betul hadir untuk kepentingan korban, hadir untuk kepentingan bagaimana masyarakat yang telah betul-betul teraniaya praktek seperti ini. Nah, ke depan saya kira yang penting adalah bagaimana mitigasi yang secara jelas bahwa ini konstruksi penipuan, ini berinvestasi dan saya kira betul-betul banyak investasi-investasi yang berkedok penipuan. Oleh karenanya jangan dinamai lagi tentang investasi. Memang betul-betul adalah sebagai penipuan dan perjudian. Jadi tadi itu. ini adalah penipuan dan perjudian, bukan investasi. Tidak ada investasi dan penting juga diterapkan undang-undang perdagangan. Sistem piramida, sistem ponzi kan juga dilarang secara tegas di situ. Pasal 9 dan penjelasan ancaman hukumnya juga cukup berat yaitu 10 tahun saya kira itu. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari diskusi kita malam ini adalah, satu, masyarakat pakai common sense. Agar masyarakat pakai common sense. Kalau bunga bank misalnya, bunga deposito misalnya cuma 5%, bagaimana mungkin ada investasi menjanjikan keuntungan 20%? Itu aja sudah bisa dipakai sebagai pegangan. Yang kedua, jangan tergiur dengan penampilan pamer di medsos. Yang sebelumnya dia adalah influencer biasa-biasa naik Kijang, tiba-tiba naik Lamborghini, jangan tergiur. Karena belum tentu dan hampir dapat dipastikan itu adalah flexing, ya. Flexing atau apa istilahnya itu? Memamerkan kekayaan yang dicari secara tidak benar. Itulah kesimpulan kita, sekali lagi pakai common sense. Itu aja intinya.
Oke, demikianlah acara topik diskusi kita malam ini. Dan jangan lupa menonton Hot Room hanya di Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot. Metro TV